Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kok pada lemes semua ya. Kurang semangat, yang semangat. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mendengar murid-murid ibu semangat seperti ini, bu gurunya jadi lebih semangat begitu ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bu guru mau menunjuk salah satu siswa memimpin doa. Ayo coba sekarang hari apa ya? Hari Kamis, Ibu. Hari Kamis berarti yang memimpin doa absen keempat. Nungki, ayo dipimpin berdoa teman-temannya. Siap, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, biar kita jadi anak yang pintar, berguna bagi nusa dan bangsa, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nungki. Selanjutnya sekarang Bu Guru mau mengabsen satu persatu. Walaupun Bu Guru sudah melihat kalian sudah genap ada di kelas, Bu Guru pengen dengar suaranya satu-satu ya. Yang namanya Bu Guru panggil jawab hadir Bu gitu ya. Siap. Nia. Hadir Ibu. Anita. Hadir, Bu. Evi. Hadir Bu. Nungki. Saya, Ibu. Levia. Levia kok gak ada suaranya ini ya? Hadir Bu Levia Bu. Oh iya iya. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Maaf. Ini tadi agak itu Bu, Kak error. Tidak apa-apa. Orangnya juga error, Ibu. Ya, Bu Guru maklumi. Yang terakhir ini murid Bu Guru paling ganteng di kelas ini. Rizky, mana suaranya ini? Hadir Ibu. Oke, siap. Sudah hadir semua. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Pelajaran dimulai. Bu Guru mau kalian menyanyikan satu buah lagu anak-anak. Ada yang tahu ini apa namanya? Lagu anak-anak yang lihat kebunku. Tahu. Bu Guru tampilkan dulu liriknya. Barangkali ada yang lupa. Nah, kita nyanyikan 2 kali bersama-sama ya. Ayo coba. Rizky, mana tadi murid Bu Guru yang paling ganteng itu? Hadir Bu. Oke, dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi nak. Ya teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Betul Bu judulnya itu? Ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku berbunga, ada putih dan ada merah, setiap hari hiburan berwarna-warni, semuanya indah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Terima kasih Rizky. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, dari lagunya tadi, itu lagunya menceritakan tentang apa ya kira-kira? Kebun Bu, kebun. Bunganya warna putih Bu. Apalagi? Melati Bu. Oke. Nah, tadi kan disebutkan ada bunga, ada yang merah, ada yang putih. Kaitannya apa ya dengan pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunga.
bunga itu salah satu bagian dari tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, ada yang masih ingat ada apa saja di tumbuhan itu ada apa? Daun, batang. Ada akarnya Bu di tanah itu. Kemarin itu kan kita sudah belajar semua tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita belajarnya lebih khusus lagi. Kita belajar tentang bunga. Kita akan belajar bagaimana sih tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan dengan bunga. Nah, nanti, oh ya, sebelum itu bunga yang sudah Bu Guru minta untuk bawa ada enggak kira-kira? Oh ya, Yang bagus Bu, merah, putih, kuning. Ada Bu, bungaku kecil banget Bu. Rajin semua muridnya Bu Guru ya. Nah, nanti bunganya diapakan? Jangan dimakan ya, jangan dimakan ya. Dipakai hiasan Bu. Oh iya, nanti bunganya diapakan? Nanti bunganya akan kita bedah ya. Kita lihat di dalam bunga itu ada apa saja. Nah, nanti akan Bu Guru bagi kelompoknya. Nanti akan Bu Guru berikan kalian lembar kerja kelompok. Nah, nanti di kelompok itu kalian diskusi dengan kelompoknya. Seperti apa diskusinya akan Bu Guru tampilkan sebentar. Oh maaf, salah. Nah, ini nanti lembar kerja kelompoknya. Diperhatikan ada judulnya bagian-bagian bunga. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi di dalam bunga itu bagian-bagiannya ada apa saja sih? Fungsinya apa saja? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompoknya sekarang akan Bu Guru bagi. Untuk kelompok pertama itu Nia, Anita, dan Evi. Ya, kelompok kedua Siap Ibu. ada Nungki, Levia, dan juga Rizky. Siap Ibu. Oke, mengerjakannya bagaimana? Pertama, bunga yang sudah kalian bawa itu diamati dulu. Diamati dulu ada bagian-bagiannya apa saja. Nah, contoh bunga nomor 1. Di sini tulis saja kalau kalian tidak tahu nama bunganya, tulis saja nama bunga ke-1 gitu. Terus di sini ada mahkota, kelopak, dasar bunga dan lain sebagainya sampai tangkai sari diapakan? Kalian lihat misalkan contoh dari kelompok 1. Nia bawa bunga, dilihat bersama-sama. Mahkota bunganya ada atau tidak? Kalau ada diberi tanda checklist. Tanda checklist seperti ini. Ya. Terus kemudian kelopak bunga. Kelopak bunganya ada atau tidak? Diberi tanda silang. Seperti itu. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Ibu. Kalau Sudah ada- paham Ibu. Kalau nggak ada silang. Di kotak ini yang bawah nanti kalian menyimpulkan. Menyimpulkannya bagaimana? Contoh misalkan bunga ke-1 dari dari setiap bagian yang sudah kalian identifikasi, kalian simpulkan bunga ini termasuk bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Begitu ditulis bunga ke-1, bunga tidak sempurna. Berikan alasannya kenapa. Kenapa disebut bunga tidak sempurna? Yang ini nanti akan Bu Guru jelaskan dulu ya. Nanti akan Bu Guru tayangkan video seperti apa sih bunga sempurna, bagian-bagiannya apa, begitu. Ya. Sekarang Bu Guru akan menampilkan video pembelajaran. Nah, sebelum itu Bu Guru bagikan dulu ya di grup WA ya, LKPD-nya. Setelah itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, Ya, sebelum Bu. diskusi Bu Guru tayangkan video. Sudah terlihat anak-anak? Lihat Bu.
Sudah Ibu, proses. Oke, semuanya memperhatikan ya. Kali ini kita akan Belum ada Bu. membiarkan tumbuhan. Belum ada Saya gambarnya. kok enggak ada ya? Belum ada gambarnya. Belum, Iya. Bu. Masih ada. Belum ada gambarnya Ibu. Belum Bu. Kalau begini ada enggak? Belum ada. Belum, Bu. Belum ya? Oh, gini aja. Bu Guru tampilkan lewat YouTube saja ya. Tanganku kenapa nih? Aduh, gatal banget, gak tahan. Move on ke Head and Shoulders. 100% pedi, pembebasan dan gatal wiped out. Mana Bu kok enggak ada? Belum di share screen Bu. Belum. Sabar ya. Belum. Masih iklan soalnya. Tak cari Bu, ada suaranya kok enggak penasaran ada. itu. Tapi gambarnya. suaranya muncul ya? Iya. Suaranya jelas, Ibu. Oke, sip. Kalau gini sudah muncul apa belum? Sudah kelihatan. Terutama pada akan belajar tentang pembiakan tumbuhan, terutama pada proses penyerbukan. Pernahkah kalian memperhatikan warna pada bunga di sekitar kita? Mengapa setiap bunga memiliki warna berbeda? Mari kita belajar bersama dan mengetahui bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak melalui bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga ini adalah sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian ketiga adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota sudah mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna dan berbentuk menyerupai daun. Bagian yang keempat ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga inilah yang akan menarik serangga dan hinggap untuk membantu proses penyerbukan. Yang kelima ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan juga serbuk sari. Benang sari inilah yang biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Bagian bunga yang keenam ada putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Salah satu bagiannya yang mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh serbuk sari, nanti putik akan berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Bagian bunga yang terakhir ada bakal biji. Bakal biji inilah hasil perkawinan antara benang sari dan putik yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Yang nantinya
Perhatikan, berikut adalah perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Pada bunga sempurna, bunga memiliki benang sari dan putik yang terletak pada satu bunga yang sama. Tetapi pada bunga tidak sempurna, bunga memiliki benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Hal inilah yang disebut dengan bunga tidak sempurna. Oke, sudah sampai di situ dulu. Sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ini pada muncul. Sebentar. Bisa Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya bagian-bagian bunga itu ada apa saja. Contohnya tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan. Kalian lihat ada tangkai bunganya atau tidak, ada dasar bunganya atau tidak. Setelah itu kalian menyimpulkan apakah bunga tersebut masuk ke dalam bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Oke, sekarang Bu Guru beri waktu, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, Bu. Siap, Ibu. Sudah selesai, Ibu. Sudah pintar sekali. Sudah diidentifikasi ya masing-masing bunganya. Sudah, Bu. Sudah selesai. Biasanya kan kalau presentasi itu dimulai dari kelompok awal ya. Sekarang Bu Guru mau dari kelompok akhir. Karena di sini hanya ada 2 kelompok, berarti kelompok akhirnya kelompok 2. Ayo coba kelompok 2 ada Nungki, Levia, Rizky. Bisa dipresentasikan hasil kelompoknya. Kalau tidak bisa menayangkan, bisa dikirim ke Bu Guru share. Siap, Bu. Ayo, siapa yang mau presentasi? Aku. Oke, Rizky ya Bu ya yang jadi perwakilan. Oke, siap. Yang bunga dulu ya. Oh, siap, Bu. Ini Bu ya. Iya. Nah, ini sudah, Bu. Kasihkan ke teman-temannya. Ya, ini hasil kerja kelompok dari kita bertiga, Bu. Ada Nungki, Levia, dan saya. Alat dan bahannya berbagai jenis kelompok bunga. Yang kedua, LKPD kelompok. Langsung bunganya atau bagaimana, Bu, ini, Bu? Enggak, dijelaskan saja. Tadi bunga pertama itu yang tidak ada apanya di bunganya tadi itu. Ya, Bu, bunga pertama yang tidak ada itu bakal bijinya, Bu, dan tangkai putih serta kepala putihnya. Untuk yang bunga kedua ini hampir lengkap, Bu, tapi kok tidak ada serbuk sari sama tangkainya. Untuk yang bunga ketiga ini sama, tidak ada serbuk sari, juga tidak ada tangkai sarinya. Yang keempat, bunga terakhir itu bakal bijinya tidak ada, tangkai putihnya tidak ada, dan kepala putihnya juga tidak ada. Nggak tahu nama bunganya, Bu. Iya, enggak apa-apa, ditulis begitu saja. Kemudian kesimpulannya? Kesimpulannya ini, Bu, bunga 1 dan bunga 4 merupakan bunga tidak sempurna karena tidak memiliki benang sari. Bunga kedua dan bunga ketiga merupakan bunga tidak sempurna karena tidak memiliki putik. Oke, sekarang kita tanggapi dulu ya. Ayo kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Itu yang nomor 1 itu bunganya gimana, Ton? Bunganya apa tuh tadi yang dibawa tadi? Kok penasaran? Ini apa ini bunga apa namanya? Oh, itu. Oh ya, sudah kelihatan itu. Oh, bagus ya. Iya. Satu ada tanggapan? Bunga nomor 1 itu sama, Bu, sama di kelompok 1, tapi bunganya beda. Tapi kok bisa sama? Iya, tidak apa-apa. Begini anak-anak, setiap bunga itu memang berbeda. Ada yang ada putiknya, ada yang tidak ada benang sarinya, ada yang lengkap. Makanya Bu Guru ingin kalian mengidentifikasi masing-masing. Loh, bunga ini ternyata masuk bunga sempurna. Oh, ternyata bunga ini bunga tidak sempurna, seperti itu. Sekarang Bu Guru
koreksi ya dari pekerjaan kelompok 2. Kelompok 2 sudah bagus, tapi ini sepertinya kebalik ya. Harusnya itu bunga 1 dan bunga 4 itu tidak bunga, bakal biji, tangkai putih, dan kepala putih. Ini kebalik ya nulisnya ya. Oh, iya Bu, kebalik. Iya, terus bunga 2 dan bunga 3 itu harusnya tidak punya apa? Serbuk sari dan tangkai sari. Begitu, nanti diperbaiki ya. Oke Bu, siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Sekarang bisa dilanjutkan kelompok 1, dipresentasikan. Ayo, ini siapa ini? Nia, aku nanti. Yang share screen nanti Bunia yang itu ya presentasi ya. Oke, siap. Aku kan memang aku yang jawab tadi. Aku bantu loh. Tadi. Oke, bisa Udah dipresentasikan. sama kok tadi. Iya, kita kan kompak. Iya, betul. 3 serangkai ini. Nah, iya ini Bu, kelompok 1 itu anggotanya ada saya, ada Anita sama Evi Bu. Jadi tadi kita sudah diskusi. Kan ini bunga yang nomor 1, kita tuh nggak tahu nama bunganya Bu ya. Jadi ditulis bunga 1, 2, 3 sama 4. Bunga yang ke-1 itu nggak ada semua kecuali nggak ada bakal biji, tangkai putih sama kepala putihnya nggak ada Bu. Terus bunga yang kedua itu ada semua kecuali serbuk sari dan tangkai sari. Kemudian bunga yang ketiga sama kayak bunga yang kedua, padahal bunganya beda ini. Terus bunga yang keempat itu ada semua tapi satu nggak ada, itu bakal bijinya Bu. Gitu. Terus kesimpulannya jadinya bunga ke-1 merupakan bunga tidak sempurna karena tidak punya putih, tangkai putih dan bakal biji. Kalau bunga yang kedua itu bunganya juga tidak sempurna karena nggak punya serbuk sari dan tangkai sari. Kalau bunga yang ketiga itu juga bunganya nggak sempurna karena nggak punya serbuk sari dan tangkai sari juga. Terus kalau yang bunga yang keempat itu bunganya sempurna Bu karena punya putih dan benang sari. Oke, bagus. Apa ada tanggapan dari kelompok 1? Maaf, dari kelompok 2. Gak ada Bu punya Yang kelompok 4 Bu. Sudah betul. Sudah betul? Wah, hebat berarti. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa di stop share. Oke, selanjutnya Bu Guru akan mengkonfirmasi, menjelaskan kembali apa yang sudah kalian kerjakan. Sebentar, Bu Guru akan menampilkan. Apa sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke. Tadi itu kalian sudah belajar bagaimana mengidentifikasi bunga. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu apabila dalam satu bunga itu ada tangkai sarinya, ada benang sarinya, dan juga ada putihnya dalam satu bunga. Kalau bunga yang tidak sempurna itu bunga yang tidak memiliki putih atau tidak memiliki benang sari dalam satu bunga. Nah, ini coba kalian perhatikan di gambarnya. Bunga yang sempurna itu ada benang sarinya, ada putihnya. Kalau bunga yang tidak sempurna, itu putihnya sendiri, benang sarinya sendiri, terpisah di bunga yang lain. Kalau pada bunga sempurna bisa melakukan proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu apa sih? Proses penyerbukan itu ketika benang sari, serbuk sari yang ada di benang sari ini menempel kepada putih, kemudian masuk, terproses, nanti akan menjadi
bakal biji. Lalu bagaimana dengan bunga yang tidak sempurna? Berarti tidak bisa melakukan proses penyerbukan, Bu. Tetap bisa. Bagaimana caranya? Sebentar lagi akan Bu Guru jelaskan. Selanjutnya di sini ada proses penyerbukan. Jadi tadi itu benang sari yang ada di di benang sarinya itu ada serbuk-serbuk halus. Contohnya seperti di bunga mawar itu, kalau kalian pegang benang sarinya itu kan ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Itu kalau misalkan masuk ke kepala putik kemudian terproses jadi bakal biji. Nah, bakal biji ini nanti jadi apa? Jadi tanaman baru, begitu. Proses penyerbukan itu ada berapa macam, Bu? Ada banyak macamnya. Berdasarkan perantaranya itu ada 4. Ada penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi ketika ada angin, kemudian serbuk sari di satu pohon terbang terbawa angin menempel pada putik di pohon yang lain, tetapi masih satu jenis. Kemudian ada penyerbukan yang terbawa oleh air. Ini biasanya terjadi pada tanaman yang tumbuhnya di perairan. Contohnya tanaman hidrilla. Itu serbuk sarinya terbawa oleh air kemudian menempel pada tanaman yang hidup di air juga. Kemudian proses penyerbukan yang ketiga berdasarkan perantaranya itu ada proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Bagaimana sih hewan itu bisa membantu? Contohnya saja kalau kalian perhatikan di taman kemudian ada lebah atau ada kupu-kupu yang hinggap di satu bunga, hinggap di bunga yang lain. Nah, ketika hewan tersebut hinggap di satu bunga, kakinya itu akan menempel pada serbuk sari yang ada di bunga itu, kemudian terbang ke bunga yang lain. Nah, serbuk sari yang menempel akan terbang ke bunga yang lain. Nah, itulah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Kemudian ada proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Kenapa kok dibantu oleh manusia? Itu ada satu kondisi di mana tumbuhan tersebut tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Contohnya, ketika kepala putik dan serbuk sarinya itu tidak ada di dalam satu dudukan, maksudnya tidak ada di dalam satu bunga. Seperti contoh bunga tidak sempurna ini, kan tidak ada dalam satu bunga, bisa dibantu oleh manusia. Contoh lainnya, alasan lainnya kenapa dibantu manusia, bisa jadi kepala putiknya itu tertutup, jadi harus dibantu manusia agar serbuk sarinya itu bisa masuk ke dalam putik. Itu tadi 4 jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ada lagi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4 macam. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan juga ada penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu apa? Proses penyerbukan yang dilakukan dalam satu bunga itu sendiri. Jadi serbuk sarinya di dalam satu bunga sendiri menempel pada putik di bunga itu sendiri. Kalau penyerbukan tetangga bagaimana? Ada 2 bunga dalam satu tumbuhan. Ketika serbuk sari di bunga yang lain menempel pada putik di bunga yang lain tetapi dalam satu tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini proses menempelnya benang sari pada putik di tanaman lain tetapi masih satu jenis. Kalau penyerbukan tetangga tadi itu kan dalam satu pohon, tapi kalau penyerbukan silang ini beda pohon tapi masih satu jenis. Contohnya ada mawar merah dan juga mawar putih, beda pohon.
Nah, itu ada serbuk sari mawar merahnya menempel pada putik di mawar putih. Kemudian penyerbukan yang terakhir itu ada penyerbukan bastar. Contohnya lagi, kalau misalkan benang sari dalam satu bunga itu menempel di putik bunga yang lain, tapi beda tumbuhan. Kalau yang penyerbukan silang ini masih satu jenis, yang penyerbukan bastar ini beda jenis. Seperti yang Bu Guru contohkan tadi, ada mawar merah dengan mawar putih, atau misalkan ada bunga kamboja yang pink dengan bunga kamboja yang kuning, gitu. Beda tumbuhan tapi masih satu jenis. Oke, dari penjelasannya Bu Guru, ada yang membingungkan atau tidak anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sekarang Bu Guru tanya ke kalian, tadi kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar mengidentifikasi, Bu, ngelihat bunga itu bagian-bagian bunga. Bu, Oke, apalagi? Penyerbukan. Tadi penyerbukan ada berapa jenis? Ada 4. Ada Banyak, Bu. apa saja? Itu Kan sendiri. Dibantu oleh siapa, Nak? Ada yang angin, Bu. Ada Oh iya, yang ada yang dibantu oleh ini hewan. Ada yang hewan tadi. Oh iya, ini ada yang dibantu oleh hewan, ada juga yang dibantu oleh manusia. Oh, iya. Manusia. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, oke, sekarang Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi. Kalau tadi kalian berkelompok, sekarang kerjakannya individu. Bu Guru kirim di grup ya. Iya, Bu. Siap. Oke, silahkan kalian kerjakan. Sudah, Bu. Sudah. Wah, Sudah dikirim. Oke, sudah. Kalau sudah dikumpulkan, nanti Bu Guru koreksi. Bagus-bagus ya, Bu. Iya, bagus-bagus ini Bu Guru koreksi ini punyanya Mia ini bagus, dapat 95. Itu tadi nyontoh aku itu tadi. Kita kan kerjasama. Dia nggak apa-apa. boleh loh kerjasama tadi. Karena ini latihan, nanti tidak boleh kerjasama ya, dikerjakan sendiri. Iya, Bu. Tadi diam-diaman ya itu ngomong dan nggak boleh kerjasama ya nanti ya. Ya, Bu. Oke, sekian dulu anak-anak pelajaran dari Bu Guru. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan belajar tentang penyebaran biji. Apa saja nanti yang perlu disiapkan nanti akan Bu Guru kirim di grup WA. Nanti bisa kalian persiapkan. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Karena tadi yang memimpin doa itu ada Nungki. Sekarang Bu Guru minta Evi, ayo dipimpin doa teman-temannya. Siap, Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Evi, terima kasih ya hari ini anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kalian-kalian. Dadah, Bu. Mari sampai jumpa. Serinya gambarnya bagus-bagus, Ya. Bu. Iya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Ibu. Anak-anak hebat semua.